Auto terkaget-kaget dan patut kita saksikan dengan seksama. Shin Tae-yong buka suara menjadi harapan kami, komentar mengejutkan usai pemecatan Gerald Vandenberg. Soroti pentingnya chemistry dan pendekatan hati ke hati. Simak penuturan lengkap STY bagaimana mengolah pemain muda Indonesia. Asisten pelatih yang sangat dikagumi publik, tiba-tiba mengutarakan isi hatinya. Alasan Alex Pastoor masih kagum meski sudah bertugas lama di Timnas Indonesia. Gempar, Gerald Vandenberg resmi didepak Indra Syafri ambil alih Timnas U23 dan panggil 23 pemain untuk SEA Games 2025. Siap juara SEA Games kah? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Auto terkaget-kaget dan patut kita saksikan dengan seksama. Shin Tae-yong buka suara menjadi harapan kami, komentar mengejutkan usai pemecatan Gerald Vandenberg. Soroti pentingnya chemistry dan pendekatan hati ke hati. Simak penuturan lengkap STY bagaimana mengolah pemain muda Indonesia. Pemecatan pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenberg, mendadak menjadi sorotan besar di dunia sepak bola nasional. Tak hanya karena waktu pengumumannya yang terbilang tiba-tiba, tetapi juga karena datangnya komentar dari sosok yang sangat dihormati publik sepak bola Indonesia, Shin Tae-yong. Mantan pelatih Timnas Indonesia senior ini menyampaikan pandangannya secara terbuka dan menyentuh sejumlah isu penting yang selama ini jarang dibahas secara terang-terangan. Vandenberg diberhentikan tak lama setelah Timnas U23 gagal mengamankan tiket ke Piala Asia U23, sebuah target yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilannya. Sebagai gantinya, federasi menunjuk Indra Syafri, pelatih lokal yang dikenal memiliki rekam jejak kuat di level usia muda. Namun di balik keputusan tersebut muncul sejumlah pertanyaan, apakah keputusan ini terlalu cepat? Apakah waktu singkat cukup untuk membentuk tim? Dan apakah tekanan terhadap pelatih asing lebih besar dibandingkan pelatih lokal? Shin Tae-yong yang pernah membawa timnas senior dan U23 ke berbagai turnamen besar, termasuk meloloskan Indonesia hingga semifinal Piala Asia U23 2024, tak tinggal diam. Dalam pernyataan terbukanya, ia mengatakan bahwa keputusan pergantian pelatih ini sebenarnya bisa diprediksi, bukan karena kegagalan teknis semata, tetapi karena persoalan yang lebih dalam soal hubungan emosional dan kedekatan antara pelatih dan pemain. Ini semua sudah bisa diprediksi, kata Shin dengan tenang. Bukan karena saya pernah meloloskan timnas hingga semifinal, tapi pelatih timnas itu butuh chemistry dengan para pemainnya. Itu bukan hal yang bisa dibentuk dalam sebulan atau 2 bulan. Butuh proses yang panjang. Ia menegaskan bahwa pelatih seperti Vandenberg memang punya kualitas teknis yang baik. Namun menurutnya keberhasilan tim nasional tidak bisa semata-mata digantungkan pada pengalaman pelatih. Tanpa adanya kepercayaan dan pemahaman emosional antara pelatih dan pemain, bahkan strategi terbaik pun akan sulit diterapkan secara maksimal di lapangan. Pelatih Vandenberg menurut saya cukup bagus dari sisi pengalaman dan cara melatih. Tapi yaitu tadi, bagus bukan berarti bisa langsung berhasil. Semua butuh proses dan kepercayaan. Dan yang paling penting, pemain itu harus didalami dari hati ke hati, ujarnya. Ungkapan hati ke hati menjadi kunci dari pernyataan Shin Tae-yong kali ini. Ia menilai bahwa para pemain muda, baik lokal maupun naturalisasi, bukanlah sekadar mesin sepak bola yang bisa digerakkan dengan strategi. Mereka adalah individu yang membutuhkan kepercayaan, pengertian, dan motivasi yang tumbuh dari hubungan manusiawi yang sehat antara pelatih dan pemain. Kadang yang membuat pemain tampil maksimal itu bukan hanya latihan keras atau strategi yang canggih.
tapi karena mereka merasa dimengerti, didukung, dan dipercaya. Itu yang saya pelajari selama saya menangani timnas Indonesia. Lanjutnya, bukan tanpa alasan Shin mengangkat hal ini. Selama masa kepelatihannya di Indonesia, ia dikenal dekat dengan para pemain, bahkan sering dianggap sebagai sosok ayah kedua di dalam tim. Banyak pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Witan Sulaiman mengakui peran penting Shin dalam membangun mental dan rasa percaya diri mereka. Ia bukan hanya pelatih di sisi teknis, tetapi juga pembentuk karakter. Kini dengan Indra Syafri kembali dipercaya menukangi timnas U23, Shin menyatakan harapannya agar proses pembentukan tim kembali mengedepankan hubungan yang kuat antara pelatih dan pemain. Indra yang sudah lama berkecimpung dalam pengembangan usia muda dianggap memiliki kapasitas tersebut. Saya doakan timnas Indonesia tetap konsisten dan menjadi yang terbaik. Untuk para pemain muda, baik lokal maupun naturalisasi, saya harap kalian sabar dan tetap tunjukkan prestasi serta kualitas kalian. Karena pada akhirnya kerja keras kalian yang akan bicara, kata Shin mengakhiri komentarnya. Pernyataan ini datang di saat yang sangat penting ketika timnas Indonesia sedang berada dalam masa transisi. Tidak hanya pergantian pelatih, tapi juga transformasi generasi pemain yang mulai diisi talenta-talenta baru hasil naturalisasi dan akademi lokal. Proses adaptasi dan pembentukan mental menjadi tantangan tersendiri, dan jika tidak ditangani dengan pendekatan yang tepat, bisa menghambat kemajuan yang telah dicapai beberapa tahun terakhir. Sementara itu, publik menantikan langkah Indra Syafri berikutnya. Sebagai pelatih yang berhasil membawa Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023, ekspektasi terhadapnya tentu tak kecil. Ia juga dikenal memiliki pendekatan personal yang kuat terhadap para pemainnya, sesuatu yang dirasa sangat dibutuhkan di situasi sekarang. Meski begitu, tantangan di depannya tidak mudah. Ia harus membentuk tim baru, memulihkan semangat yang mungkin sempat menurun, dan menciptakan harmonisasi antara pemain-pemain lokal dan naturalisasi. Semua itu harus dilakukan dengan waktu yang terbatas di tengah tekanan publik dan media yang terus meningkat. Pemecatan Vandenberg menjadi pengingat keras bahwa dalam dunia sepak bola, hasil tetap menjadi ukuran utama. Namun seperti yang disampaikan oleh Shin Tae-yong, hasil hanyalah satu bagian dari proses yang jauh lebih kompleks. Tanpa fondasi hubungan yang kuat antara pelatih dan pemain, mimpi besar untuk bersaing di level Asia hanya akan jadi ambisi kosong. Asisten pelatih yang sangat dikagumi publik tiba-tiba mengutarakan isi hatinya. Alasan Alex Pastoor masih kagum meski sudah bertugas lama di timnas Indonesia. Alex Pastoor mulai menikmati menjadi asisten pelatih timnas Indonesia. Alex datang ke timnas dengan status sebagai mantan pelatih tim Belanda Almere City. Bertugas di skuad Garuda tentu memiliki tantangan tersendiri karena dia tidak intensif bertemu dengan pemain. Namun hal ini tidak menjadi masalah apalagi dia masih bisa melakukan kegiatan lain seperti pengamat sepak bola dan berada di podcast. Alex Pastoor menjelaskan bahwa ini jadi pengalaman yang spesial. Bahkan dia menilai bahwa hampir semua lini diisi hal-hal yang menarik saat ini. Di sisi lain ada ekspektasi yang tinggi karena mereka sedang berjuang untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Sangat luar biasa di semua aspek, kata Alex Pastoor. Pelatih berusia 58 tahun ini melanjutkan, kesulitan yang dihadapi tentu berbeda daripada saat dia masih berada di klub. Namun potensi besar ada di timnas Indonesia saat ini dengan pelatih dan staf yang ada.
Menurutnya ini yang membuat mimpi-mimpi di depan bukan hal mustahil dan harus diperjuangkan. Tentunya perlu tim yang kompak agar bisa memberikan yang terbaik untuk timnas. Secara olahraga, ini adalah tantangan yang menakjubkan. Sesuatu yang sama sekali tidak saya kenal. Kami memiliki staf yang luar biasa dengan potensi yang sangat besar, terangnya. Alex menambahkan dia juga belajar banyak hal saat berada di timnas. Salah satunya terkait budaya yang berbeda karena waktunya banyak dihabiskan di Eropa. Selain itu, Indonesia jadi negara yang cukup unik karena dia baru merasakan kehangatan supporter dan masyarakat sekitar. Ini jadi pengalaman baru dan menarik untuk dinikmati selama menjadi asisten pelatih timnas. Saya masuk ke dalam budaya yang benar-benar berbeda. Di negara-negara yang belum pernah saya kunjungi. Tidak pernah terpikirkan untuk dikunjungi, ujarnya. Gempar. Gerald Vandenburg resmi didepak Indra Syafri ambil alih timnas U23 dan panggil 23 pemain untuk SEA Games 2025. Siap juara SEA Games kah? Dunia sepak bola Indonesia kembali diguncang kabar mengejutkan. Gerald Vandenburg, pelatih kepala timnas Indonesia U23, dikabarkan resmi diberhentikan dari jabatannya menjelang SEA Games 2025. Keputusan ini menjadi sorotan tajam publik, mengingat Vandenburg baru saja memimpin skuad Garuda Muda di ajang regional dan sempat digadang-gadang sebagai proyek jangka panjang PSSI. Namun yang lebih mengejutkan, PSSI tidak membutuhkan waktu lama untuk menunjuk penggantinya. Adalah Indra Syafri, pelatih kawakan yang sebelumnya sukses membawa Indonesia meraih medali emas di SEA Games 2023, yang kembali dipercaya untuk menakodai timnas U23. Tanpa menunggu lama, Indra langsung menunjukkan keseriusannya dengan memanggil 23 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan jelang SEA Games tahun depan. Kabar pemecatan Vandenburg pertama kali mencuat lewat pemberitaan media luar, termasuk media Vietnam yang menyebut bahwa pelatih asal Belanda tersebut tidak lagi menjadi bagian dari tim untuk SEA Games 2025. Hal ini pun memicu spekulasi bahwa kontraknya bersama timnas U23 memang hanya mencakup turnamen-turnamen resmi AFC dan bukan multi-event seperti SEA Games. Meski belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait alasan pasti pemecatan, arah kebijakan teknis federasi mulai tampak jelas dengan kehadiran kembali Indra Syafri. Penunjukan Indra Syafri sebagai pelatih SEA Games 2025 tentu membawa harapan baru sekaligus tekanan berat. Di bawah kepemimpinannya 2 tahun lalu, Indonesia akhirnya meraih emas setelah penantian panjang 32 tahun. Kini Indra diberi mandat untuk mengulang pencapaian tersebut dalam waktu yang terbilang singkat dengan skuad yang kemungkinan besar akan banyak berubah. Sumber internal menyebutkan bahwa 23 pemain yang dipanggil merupakan kombinasi antara pemain muda potensial dari Liga 1 dan jebolan timnas U20. Beberapa nama baru dilaporkan ikut serta dalam daftar ini menandai dimulainya era regenerasi di tubuh timnas U23. Indra sendiri dikenal memiliki mata tajam dalam menemukan bakat-bakat muda dan dipercaya mampu menyulap skuad minim pengalaman menjadi tim yang kompetitif di level Asia Tenggara. Meski begitu, perubahan mendadak ini menuai pro dan kontra. Sebagian publik mempertanyakan mengapa Vandenburg tidak diberi kesempatan melanjutkan programnya hingga SEA Games, mengingat ia baru beberapa bulan menukangi tim. Ada pula yang menilai langkah ini sebagai keputusan politis dari federasi yang lebih memilih pelatih lokal dengan rekam jejak terbukti di kancah SEA Games.
Di sisi lain, ada pula yang menyambut positif kembalinya Indra Syafri. Gaya kepelatihan Indra yang disiplin, namun komunikatif dinilai cocok untuk menangani pemain muda. Selain itu, pemahamannya terhadap kultur sepak bola Indonesia dianggap menjadi keunggulan tersendiri, terutama di turnamen seperti SEA Games yang kerap mengandalkan mental dan chemistry tim. Kondisi ini juga memunculkan pertanyaan lanjutan, apakah Vandenburg benar-benar didepak atau hanya dialihkan fokusnya untuk menangani timnas di level yang lebih tinggi, seperti kualifikasi Piala Asia U23 dan Olimpiade. Jika benar demikian, maka bisa jadi keputusan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang PSSI dalam membagi peran antar pelatih berdasarkan target kompetisi yang berbeda. Sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Gerald Vandenburg maupun PSSI mengenai status akhir sang pelatih. Namun dengan langkah cepat Indra Syafri yang sudah mengumumkan pemanggilan 23 pemain, sinyal pergantian ini seolah sudah tak terbantahkan lagi. Para pemain pun dijadwalkan segera bergabung dalam pemusatan latihan di Jakarta mulai awal Oktober sebagai bagian dari persiapan intensif menuju SEA Games 2025 yang akan digelar di Thailand. Pergantian ini menandai babak baru bagi sepak bola usia muda Indonesia. Setelah beberapa tahun terakhir mengalami pasang surut prestasi, publik kini berharap bahwa kombinasi strategi PSSI dan pengalaman Indra Syafri mampu membawa kembali kejayaan Garuda Muda. Semua mata akan tertuju pada performa timnas U23 dalam beberapa bulan ke depan. Apakah langkah berani PSSI ini akan membuahkan hasil atau justru menjadi bumerang di tengah persaingan ketat kawasan Asia Tenggara? Hanya waktu yang akan menjawab. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Manchester City versus Burnley, tak ada kata selain menang. Erling Haaland siap pesta gol. Tak ada pilihan lain bagi Manchester City selain menang saat menjamu Burnley di Etihad Stadium Sabtu (28 September 2025 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat). Kemenangan jadi harga mati demi menjaga persaingan memperebutkan gelar Premier League musim ini. City datang dengan modal positif usai menang 2-0 atas Huddersfield Town di Piala Liga, sekaligus meloloskan diri ke babak keempat untuk ke-12 kalinya dalam 13 musim terakhir. Gol dicetak oleh Phil Foden dan Savinho, sementara 8 pemain akademi mendapat kesempatan tampil termasuk Regan dan Jadon Heskey, putra legenda Mel Heskey. Namun di Premier League, City belum tampil konsisten, baru mengemas 7 poin dari 5 laga. Ini jadi start terburuk mereka sejak 2006/07. Kini mereka harus menghadapi jadwal padat Burnley, Brentford, dan Monaco dalam 8 hari. Secara statistik, City sangat dominan atas Burnley dengan 13 kemenangan beruntun dan agregat gol 46-2. Tapi bukan berarti The Clarets tak bisa mengejutkan meski mereka baru saja tersingkir dari Piala Liga usai kalah dari Cardiff. Bagaimana menurut kamu? Apakah City bisa kembali ke jalur juara atau justru Burnley akan memecah rekor? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Transformasi super Erling Haaland dari mesin gol terbaik Citizen dan jadi pemimpin masa depan Manchester City. Erling Haaland dari mesin gol ke calon pemimpin Manchester City musim ini
Erling Haaland sukses membungkam banyak kritik, termasuk dari Roy Keane, mantan gelandang Manchester United yang dulu menyebut Haaland setara pemain League 2 kini harus mengakui kehebatannya meski dengan sindiran halus bahwa Haaland kini layak main di Championship. Sejarah kelam Keane dengan ayah Haaland, Alev Inge jelas masih membekas, tapi fakta di lapangan bicara lebih keras. Haaland telah mencetak 91 gol dalam 102 laga Premier League dan 50 gol dari 49 laga Liga Champions, nyaris 1 gol per pertandingan. Musim ini, ia tak hanya menjadi pencetak gol, tapi juga menunjukkan kematangan dan kepemimpinan. Di usia 25 tahun, ia mulai menyadari peran yang lebih besar dalam tim. Guardiola pun memasukkannya ke kelompok kepemimpinan bersama Bernardo Silva. Bahkan, Haaland disebut sebagai calon kapten masa depan City. Kontraknya diperpanjang hingga 2034 dan sebagai ayah sekaligus panutan di ruang ganti, Haaland kini fokus membangun atmosfer positif di dalam tim. Prinsipnya sederhana, performa terbaik lahir dari kebebasan mental. Menurut Anda, apakah Haaland benar-benar sudah layak jadi pemimpin City dan bukan sekadar mesin gol? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Alhamdulillah ada kabar baik. Manchester City dapat kabar baik soal cedera Ryan Cherki. Siap tampilkah dalam beberapa pekan ke depan? Kabar baik untuk City, Ryan Cherki siap kembali lebih cepat. Manchester City mendapat suntikan semangat dengan kabar pulihnya gelandang muda Ryan Cherki lebih cepat dari perkiraan. Pemain 22 tahun ini bergabung dari Lyon pada Juni 2025 senilai 34 juta dan langsung tampil impresif. Ia mencetak gol dalam debut Premier League saat City menang 4-0 atas Wolverhampton, serta jadi starter lawan Tottenham pada 23 Agustus lalu. Sayangnya, cedera paha membuat Cherki absen sejak akhir Agustus dan sempat diprediksi akan menepi hingga pertengahan November. Namun kini, menurut laporan jurnalis Le Coupe, Loic Tanzi, hasil MRI menunjukkan cederanya telah pulih dan ia sudah memulai program pemulihan fisik. Cherki bahkan bisa kembali saat City menghadapi Monaco dalam kurung 1/10 atau paling lambat saat tandang ke Brentford dalam kurung 5/10. Ini jelas kabar baik bagi Pep Guardiola yang saat ini juga kehilangan 4 pemain lain karena cedera: Omar Marmoush, Ryan Ait-Nouri, Abdulkadir Kusanov, dan Mateo Kovacic. Dengan padatnya jadwal dan cedera yang menghantui skuad, kehadiran Cherki bisa memberi dorongan besar di lini tengah. Apakah menurut kamu Cherki bisa langsung memberi dampak saat kembali nanti? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Diam-diam bintang Manchester City senilai 1 triliun follow Instagram resmi Persib. Siapakah dia? Dan ada apa dengan Persib? Persib Bandung mendadak jadi perbincangan setelah salah satu bintang Manchester City, Tijani Reijenders, mengikuti akun Instagram resmi klub. Pemain bernilai fantastis ini merupakan bagian penting skuad Pep Guardiola musim ini. Meski belum diketahui kapan tepatnya ia mulai follow, dugaan kuat menyebut momen itu terjadi saat sang adik, Liano Reijenders, resmi bergabung dengan Maung Bandung. Liano didatangkan Persib menjelang penutupan bursa transfer Liga 1 2025/26 dari PSC Zwolle bersama Tom Haye. Gelandang berusia 24 tahun ini langsung masuk ke skuad utama Bojan Hodak dan dikontrak selama 2 tahun. Tijani pun mengirim pesan menyentuh untuk Persib lewat video di Instagram. "Aku benar-benar bangga adikku bergabung dengan Persib Bandung. Mohon jaga dia dengan baik, and let's go." Liano sejauh ini tampil impresif dalam 3 laga, 2 diantaranya sebagai starter. Dukungan dari sang kakak pun jadi motivasi besar. Ia kini bersiap menghadapi jadwal padat melawan Persita dalam kurung 27/9, Bangkok United di ACL 2 dalam kurung 1/10, lalu bergabung dengan Timnas Indonesia. Menurut kamu, apakah kehadiran Liano bisa membuka jalan kolaborasi besar antara Persib dan klub Eropa? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face. Crystal Palace tundukan Liverpool. Isak gagal unjuk gigi, Mark Guehi curi perhatian. Crystal Palace sukses menaklukkan Liverpool dengan skor 2-1 dalam laga pekan ke-6 Liga Inggris Sabtu (27 September 2025) malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan dramatis ini membawa Palace naik ke peringkat kedua klasemen sementara dengan 12 poin. Ismail Sarr membawa tuan rumah unggul cepat di menit ke-9. Liverpool sempat menyamakan skor lewat gol Federico Chiesa di menit ke-87. Namun, di masa injury time 90+7, Edin Ketia memastikan kemenangan Crystal Palace berkat assist dari Mark Guehi. Dalam laga ini, Alexander Isak gagal tampil maksimal. Ia hanya melepaskan 3 tembakan semuanya melenceng. Dengan 19 sentuhan dan hanya 2 kali menang dalam duel udara, penampilan Isak jauh dari ekspektasi sebagai salah satu pemain termahal Liga Inggris. Sebaliknya, Mark Guehi justru tampil memukau. Bek sekaligus kapten Palace itu mencatatkan 7 sapuan, 3 tackle, 5 kemenangan duel, serta 1 assist penting yang menentukan kemenangan tim. Menariknya, Guehi sempat dilirik Liverpool musim panas lalu, namun transfer tak terwujud. Pelatih Liverpool, Arne Slot, mengakui Palace layak menang. Mereka menciptakan peluang dari bola mati dan transisi. Kami tak cukup solid menghadapinya, ujarnya. Menurut kamu, apakah Mark Guehi seharusnya jadi prioritas transfer Liverpool musim depan? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Arsenal menang karena menyerang total. Arsenal meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Newcastle United dalam lanjutan Liga Inggris di St. James Park Minggu (28 September 2025) malam waktu Indonesia Barat. Keberhasilan ini tak lepas dari keberanian Mikel Arteta menerapkan strategi menyerang total sepanjang laga. The Gunners sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Nick Woltemade di menit ke-34. Meski terus menekan sejak awal, Arsenal kesulitan membobol gawang lawan karena penampilan gemilang Nick Pope yang beberapa kali menggagalkan peluang emas. Arteta melakukan sejumlah pergantian untuk menambah daya gedor. Hasilnya mulai terlihat di menit ke-84 saat Mikel Merino yang masuk dari bangku cadangan berhasil menyamakan kedudukan. Di masa injury time, Arsenal memastikan kemenangan lewat sundulan Gabriel Magalhaes, memanfaatkan assist Martin Degaard yang juga baru masuk sebagai pemain pengganti. Bangga dan saya pikir kami sepenuhnya pantas menang. Popo luar biasa, tapi kami percaya dan tampil kompeten, ujar Arteta usai laga. Statistik mencatat Arsenal menguasai 64% bola, menciptakan 20 percobaan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Dengan semangat menyerang dan ketekunan hingga menit akhir, Arsenal menunjukkan kualitas sebagai penantang serius gelar musim ini. Menurut kamu, apakah strategi menyerang total Arsenal ini akan konsisten membawa hasil positif? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Sempat didatangi bos di ruang ganti, terungkap nasib Enzo Maresca usai Chelsea ditekuk Brighton. Nasib Enzo Maresca mulai dipertanyakan usai Chelsea kembali menelan kekalahan, kali ini dari Brighton, dalam lanjutan Liga Inggris 2025/26. Kekalahan ini menjadi yang kedua secara beruntun setelah sebelumnya dihajar Manchester United. Bahkan di Liga Champions, The Blues juga kalah dari Bayern Munchen dan nyaris tersingkir dari Lincoln di Carabao Cup. Kekalahan dari Brighton terasa lebih pahit karena Chelsea sempat unggul 1-0 sebelum Trevoh Chalobah diusir wasit. Bermain dengan 10 orang, Chelsea tak kuasa menahan serangan The Jaguars yang membalikan keadaan lewat 2 gol Danny Welbeck dan 1 dari Maxime de Cuyper. Usai laga, pemilik Bedat Eghbali dan jajaran direksi langsung mendatangi ruang ganti. Meski menimbulkan spekulasi, Maresca menjelaskan bahwa hal itu sudah biasa. Mereka selalu ada di ruang ganti setelah pertandingan, bukan untuk menegur, tapi berdiskusi, ujarnya. Menurut The Telegraph, keputusan soal masa depan Maresca baru akan diambil di akhir musim.
Meski demikian, ia tetap mendapat dukungan dari petinggi klub yang masih yakin target 4 besar tetap realistis. Chelsea akan menjamu Benfica di laga berikutnya, yang kini dilatih Jose Mourinho. Menariknya, Mo justru memuji Maresca, langkah demi langkah, dia mulai menyusun teka-teki, ujarnya. Menurutmu, apakah Maresca masih pantas dipertahankan sebagai pelatih Chelsea? Berikan opinimu di kolom komentar.